Shalom jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Alpa Alkitab Menyapa. Mari kita akan bersama-sama merenungkan dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jemaat Tuhan, jikalau jemaat suka menonton sebuah film yang bergenre di tengah-tengah laut, konteksnya tempatnya di tengah laut, maka mungkin kita sering akan melihat sebuah benda kecil yang bernama kompas di sana, yang berfungsi untuk mengarahkan atau memberikan tujuan yang benar kepada para pelaut pada saat itu. Nah, jikalau kompas itu telah rusak, tidak lagi berfungsi dengan baik, maka mungkin pelaut akan mengalami kebingungan, tidak tahu mana arah yang betul, tidak bisa menentukan tujuan yang ingin dicapai. Maka dampaknya adalah bagi pelaut adalah mereka mungkin akan berputar-putar di tengah laut tanpa arah yang jelas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kehidupan kita pun sama seperti pelaut, sama seperti orang yang sedang menuju kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika dosa itu masuk, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka arah dan tujuannya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi manusia yang lagi menentukan arah dan tujuannya sendiri, sehingga seringkali manusia itu hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, atau dengan kata lain, manusia berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, dalam teks yang kita baca bersama ini adalah bagaimana kita melihat dengan nyata manusia tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita hidup berdamai, berjalan bersama-sama dengan sesama. Tapi kita bisa lihat dengan nyata bagaimana dalam teks yang kita baca, Kain dan Habel sebagai kakak adik tidak hidup damai bersama-sama. Kain di dalam bagian ini diceritakan bagaimana Kain menjadi panas, menjadi sangat marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak mengindahkan apa yang ia berikan kepada Tuhan, sehingga akibatnya mungkin Kain membunuh Habel adiknya. Jemaat Tuhan, Kain sangat iri hati kepada Habel. Habel diindahkan oleh Tuhan, tetapi Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana dosa ini menguasai, dosa ini membuat manusia itu menentukan arah dan tujuannya, bahkan menentukan keinginannya sendiri. Manusia tidak lagi menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan, tapi manusia itu menuruti apa yang menjadi keinginan dagingnya. Maka kita bisa melihat dengan nyata bagaimana Kain dari awalnya tidak suka, benci, akhirnya membunuh Habel adiknya itu. Jemaat Tuhan, iri hati itu biasanya muncul dalam misalkan konteks ketika kita sudah memberi, dalam konteks
pelayanan kita, sudah memberikan waktu pelayanan, memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk Tuhan. Tapi mungkin di saat yang bersamaan kita melihat bagaimana ada orang lain yang lebih diberkati sama Tuhan. Jemaat Tuhan, di sana kita bisa berpotensi, bisa ada celah bagi kita untuk iri hati ketika kita melihat bahwa ada orang lain yang lebih dikasihi Tuhan, ada orang lain yang mungkin ketika kita melihat ada orang lain yang lebih diberkati Tuhan, yang tanpa sadar kita pun juga telah diberkati Tuhan. Tapi karena dosa itu membuat orang lain tidak boleh lebih baik dari diri kita, sehingga kita mungkin melihat bahwa Tuhan lebih sayang sama orang itu daripada diri kita. Jemaat Tuhan, jelas bahwa dosa iri hati ini membuat kita merasa kita tidak berharga, membuat orang lain yang lebih berharga daripada kita. Maka sangat bahaya sekali jika dosa iri hati ini bersarang di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa saling menyikut di dalam pelayanan, kita bisa tidak saling menyukai di dalam pelayanan, kita bisa saling menjatuhkan di dalam pelayanan ini. Maka mari kita mau mengecek kerohanian kita, mengecek kehidupan kita, apakah kita sudah memiliki relasi dengan Tuhan. Jika kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka dosa iri hati ini akan terminimalisir dengan baik. Kita akan bisa berjaga-jaga, kita akan mempunyai Tuhan yang akan memperingatkan kita untuk tidak jatuh dalam dosa iri hati. Jemaat Tuhan, mari kita mau mengecek kerohanian kita, mengecek kehidupan kita. Apakah kita sedang dalam kondisi iri hati atau tidak? Mari kita melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Mari kita juga melihat sesama kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Mari kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga celah iri hati tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan, dan kita sama-sama melayani Tuhan, saling hidup rukun tanpa ada iri hati di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan terus menolong kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.